Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman sekalian. Ya, selamat datang buat yang baru datang. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Kemudian lihat di description box ya. Ada link untuk masuk ke sekolah FB Ads ya, channel saya. Baru 237 subscribers. Nanti insya Allah kita akan coba bahas tentang FB Ads di sini ya. Teman-teman bisa juga add saya di Facebook Bang Syaiha ini ya, facebook.com/Bang Syaiha, atau di Instagram saya. Semuanya ada di description box, jadi teman-teman bisa keep in touch ya, bisa hubungi saya, bisa nanya-nanya. Nanti kalau misalkan ada hal yang bisa saya jelaskan, saya jelaskan. Baik, teman-teman sekalian. Oke, kita mulai. Ini adalah salah satu screenshot dari salah satu peserta pelatihan saya. Jadi saya sejak Januari 2020, Januari Februari itu mengadakan pelatihan ya, setiap bulan. Januari sekali, Februari sekali, kemudian Maret sekali. Tapi dilalahnya kemarin kan ketika Maret kemudian ada kasus seperti sekarang ya kan. Ada virus seperti sekarang yang menyebar kemana-mana, sehingga yang Maret kemungkinan akan kita alihkan di online, atau kemungkinan selanjutnya yang setelah Maret dan seterusnya mungkin kita mau mencoba di online saja. Kenapa di online? Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang di luar sana itu pengen belajar tapi terkendala dengan jarak. Ya, kalau online kan yang jauh-jauh bisa ikut walaupun di rumah saja. Memang benar teman-teman bahwa kalau misalkan online itu pasti berbeda dengan offline, itu benar. Nah, tapi tergantung teman-teman saja. Kalau memang teman-teman ikut yang online, maka teman-teman harus punya effort lebih untuk memacu dirinya, untuk memacu diri sendiri agar semangat mempraktekkan yang diajarkan. Nah, gitu. Baik ya. Nah, ini salah satu peserta pelatihan Januari. Beliau ini ikut Januari, kemudian dipraktekkan dengan sangat baik. Sekarang bulan 5 ya, bulan 5. Dan ini di sini dilihat dari April sampai Mei. Dia baru mempraktekkan setelah menyiapkan beberapa amunisi, kemudian April dipraktekin, dan kemudian dalam 1 bulanan, dari 20 April sampai 21 Mei 2020, itu mendapatkan profit bersih sebanyak 108.712.003 rupiah. Ya 108 juta rupiahan, 108 jutaan rupiah. Ini kan banyak banget teman-teman. 100 jutaan gitu ya, sebulan. Ini sudah total bersih dikurang infak, tuh ada infaknya juga kan, Masya Allah gitu loh. Nah, ini adalah dari beliau yang mempraktekkan yang kita ajarkan. Alhamdulillah gitu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, masih banyak sebenarnya testimoni yang lain ya. Misalkan yang di bawah ini juga ada, yang di bawah. Nah, ini juga ada. Ini profit, bukan profit kalau ini omset 22 juta di bulan Mei saja. Ya, kalau ini bulan Mei saja, ini kan dari 1 Mei sampai 22 Mei. Dan Mei itu kan bulan Ramadan ya, bulan Ramadan, kemudian tidak full sebulan, iklannya tidak full sebulan, tapi bisa dapat segini kan lumayan. Dan ini masih satu produk saja. Ya, ini masih satu produk saja, beliau iklanin di Facebook Ads ya, bisnis online menggunakan Facebook Ads. Mereka berdua ini itu adalah pemula ya, pemula dalam artian baik yang ini yang 100 jutaan atau yang 200 jutaan, yang 100 jutaan atau yang 22 juta ini itu tuh pemula gitu. Bahkan yang 22 juta ini ketika ikut dengan pelatihan kami itu baru banget gitu. Belum pernah praktekin FB Ads itu apa gitu ya, nggak tahu dashboard iklan itu apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang 100 jutaan ini dulu pernah ngiklan ya. Kalau beliau bilang dulu pernah ngiklan, tapi dulu itu baru pakai iklan PPE, iklan CTW gitu ya. Belum ada iklan konversi, belum ada pixel dan sebagainya. Kemudian ketika Facebook Ads itu berkembang dengan sangat cepat, beliau ketinggalan, lalu kemudian nggak tahu lagi. Ternyata iklan PPE sudah tidak ada hasilnya lagi. Sehingga ikut pelatihan di kami. Teman-teman sekalian, saya ingin bilang bahwa rezeki ya. Baik, saya mau mulai dulu dari rezeki. Rezeki itu kan sebenarnya sudah Allah kasih ya.
sudah Allah turunkan seperti air hujan. Nah, ini yang saya pahami. Jadi rezeki dari Allah itu sudah Allah turunkan seperti air hujan. Ya, lalu kenapa ada yang dapat dikit, kenapa ada yang dapat banyak gitu kan? Si A kok dapat banyak, si B kok dapat dikit, si C kok dapat lebih banyak lagi gitu. Itu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah wadahnya gitu loh. Wadah si A mungkin gede sehingga dia dapat rezekinya banyak ya. Wadahnya si A itu besar sehingga dia bisa menampung rezeki jauh lebih banyak ya. Wadah si B mungkin kecil sehingga dia bisa menampung cuma sedikit gitu ya. Karena apa? Karena wadahnya kecil gitu. Jadi sebenarnya tergantung wadahnya kita saja. Agar rezeki kita besar, wadah kita yang harus dibesarkan, ya kan? Wadah, ya, wadah itu kan berbentuk kotak, ya kan? Yang kita pahami secara umum, wadah itu bentuknya kotak, ya kan? Kotak atau balok, ya. Kalau kotak itu kan berarti ada panjang, ada lebar, ada tinggi, benar nggak? Ya. Nah, saya selalu memahami seperti ini. Panjang itu adalah usaha kita, ya. Lebar itu adalah ilmu kita, ya. Tinggi adalah ibadah atau ketakwaan kita kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan rezeki kita mau gede, mau banyak, maka 3 hal ini harus kita jalankan dengan baik. Usaha harus bagus, ya. Usahanya harus sesuai dengan ilmu yang ada pada kita juga, sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian jangan lupa untuk beribadah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 hal ini kita kombinasikan dengan sangat bagus, maka hasilnya pasti bagus. Kalau usaha saja, misalkan kita nggak kita kombinasikan dengan baik nih. Misalkan kita cuma usaha doang, ya kan? Tapi ilmunya tidak di-upgrade, ibadahnya tidak ditingkatkan, maka mungkin usaha kita tuh cuma dapetin rezeki dikit. Contohnya yang usahanya keras banget tapi rezekinya nggak banyak gitu ya. Ya, mohon maaf ya, ini tidak merendahkan atau apapun. Tapi misalkan orang-orang yang bekerja menggunakan otot atau tenaga itu kan memang usahanya luar biasa gitu. Berkeringat, panas-panasan, dan sebagainya. Tapi rezekinya dibayarnya tidak begitu gede. Tapi kalau misalkan kita punya ilmu lebih, ya usaha oke, ya kan, dan ilmunya lebih, contohnya adalah misalkan para profesional atau ahli-ahli tertentu gitu ya. Ketika dia punya ilmu yang lebih dan dia ahli di bidangnya, maka dia akan mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar. Ya, ditambah lagi kalau misalkan dia punya ibadah dan ketakwaan, keimanan kepada Allah yang tinggi. Nah, gitu teman-teman. Nah, pada saat ini saya coba akan menjelaskan tentang yang ini, ilmu kita ya. Ilmu itu penting teman-teman. Ilmu itu penting. Ya, ilmu itu penting. Ilmu itu penting untuk mendapatkan rezeki lebih ya. Kenapa penting? Ya tadi, karena kan kalau misalkan kita mau dapat banyak uang, dapat banyak ilmu, maka kita dapat banyak penghasilan, maka kita ilmunya juga harus terus di-upgrade gitu. Di-upgrade itu misalkan dengan membaca buku gitu ya. Di-upgrade itu misalkan dengan baca buku, ya kan? Ikut pelatihan, ya kan? Apalagi diskusi dengan orang lain, ya dan sebagainya lah. Ya, dan sebagainya. Dan apa namanya? Dan kalau di zaman sekarang ya, mengupgrade ilmu itu artinya adalah Artinya adalah kita ngikutin perkembangan zaman gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan memang rata-rata semuanya sudah online gitu ya. Rata-rata semuanya sudah online, semuanya yang dulunya jualan via offline pun sekarang sudah mulai ramai-ramai masuk ke dunia online. Nah, maka dari itu kemarin sejak Januari pun saya ngadain pelatihan. Ya, pelatihan Januari, Februari. Alhamdulillah tadi testimoninya cukup lumayan. Nah, teman-teman sekalian, jadi ada ikut pelatihan itu ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan ya. Yang teman-teman harus perhatikan bahwa
apa namanya, mindset ya, mindset ketika mungkin kan ada ya orang yang bilang bahwa ikut pelatihan mahal, males gitu ya. Padahal itu sebenarnya sudah dipikirkan dengan jauh-jauh hari gitu. Sudah dipikirkan oleh panitianya atau dipikirkan oleh narasumbernya bahwa uang yang akan dikeluarkan oleh peserta itu sebanding dengan ilmu yang akan didapatkan oleh pesertanya gitu. Dan ini ada beberapa hal yang ingin kembali saya sampaikan bahwa investasi leher ke atas itu penting ya belajar. Investasi leher ke atas itu artinya belajar, ya kan? Atau menambah ilmu dengan cara baca buku, ikut pelatihan, diskusi, dan sebagainya. Kemudian teman-teman, jangan ini ya, jangan males ikut pelatihan gitu, ya. Jangan males ikut pelatihan, jangan males ikut pelatihan, ya. Baik yang gratisan atau yang berbayar. Malah saya menyarankan ketika ada pelatihan yang berbayar dan kita tahu bahwa pematerinya adalah pemateri yang punya kapasitas dan capability yang luar biasa, maka ikut saja dengan syarat punya uangnya gitu ya. Kan berbayar, kalau nggak punya uangnya ya nggak bisa gitu. Jadi ikut pelatihan. Di pelatihan teman-teman, di pelatihan itu, contohnya misalkan pelatihan bisnis online kemarin lah yang saya lakukan. Di pelatihan itu teman-teman bisa dapetin banyak hal loh, ya bisa dapetin banyak hal. Apa saja? Contohnya misalkan di pelatihan itu teman-teman bisa mendapatkan nambah semangat gitu ya misalkan ya. Setelah ikut pelatihan kan pasti akan nambah semangat, ketemu dengan orang-orang gitu ya. Nambah temen gitu kan. Nambah link. Nah, dalam bisnis itu penting banget gitu. Semangat itu penting ya kan. Link itu penting, teman itu penting gitu loh. Apalagi kemarin ketika pelatihan tuh saya ingat banget tuh. Ada yang memang punya konveksi. Ya, artinya kalau misalkan teman-teman yang ikut pelatihan kemarin mau jualan baju saja, itu sudah ada linknya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, investasi leher ke atas itu penting, jangan malas ikut pelatihan. Kemudian yang ketiga, dengan ikut pelatihan teman-teman itu biasanya akan membuka wawasan. Ya, contohnya misalkan yang tadi, yang yang ini dapat omset 22 juta, ya. Ketika ikut pelatihan dia belum bisa apa-apa gitu. Tapi setelah ikut pelatihan diajarkan step by stepnya, langkah demi langkah, pelan-pelan, lalu akhirnya bisa dapat omset segini 22 juta. Ini kan terjadi ketika wawasannya sudah berubah. Awalnya dia cuma ngejual nih ya. Awalnya dia cuma jadi supplier, ngejual produk tertentu ke orang lain, ya kan? Lalu kemudian sekarang dia bisa ngiklanin juga produk yang dia supplierin tadi, dia iklanin, dia dapat profit. Lalu supplier dia tetap jalan dengan memberi produk ke langganannya. Nah, ini kan jadi double gitu loh. Jadi double penghasilannya. Ya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ya dengan cara ikut pelatihan. Coba bayangin kalau misalkan dia nggak ikut pelatihan, mungkin dia belum dapat ilmunya gitu loh. Nah itulah kenapa saya bilang sekali lagi pelatihan itu penting. Kalau ada yang gratis silahkan ikut, ada yang berbayar silahkan ikut gitu. Ya. Dan insya Allah banyak manfaatnya gitu ya. Nah kemudian teman-teman, ini membuka wawasan. Kemudian yang ini kan, ada yang sering bilang bahwa mahal gitu ya. Males ikut pelatihan mahal. Ya sebenarnya sebenarnya panitia atau pembicara itu menetapkan harga sekian itu tuh sudah dipertimbangkan. Misalkan dipertimbangkan dengan cara sewa tempatnya, konsumsinya, sound systemnya, kemudian dengan materi yang akan disampaikan. Dan biasanya pasti mereka sudah, ini sebanding kok uang yang dikeluarkan segini, nanti peserta dapat ilmu seperti ini. Maka sudah sebanding sebenarnya gitu. Bahkan yang tadi ini malah dia mempraktekkan bulan pertama aja sudah balik modal. Ikut pelatihan saya gitu ya. Ini juga dapat profit bersih 100 juta sebulan. Ikut pelatihan saya waktu itu cuma 1 juta. Jadi untuk informasi pelatihan saya Januari itu 1 juta untuk 2 hari. Februari itu pelatihannya naik jadi berapa ya? Saya lupa, 1,5 kalau nggak salah apa ya. Kemudian bulan Maret naik lagi jadi 2 juta. Dan itu pun teman-teman pada bilang gitu ya,
dengan ilmu yang disampaikan, pengalaman, sharing, dan sebagainya, itu 1 juta, 2 juta, atau 3 juta itu terlihat murah gitu ya. Yang ngomong adalah peserta pelatihan ya. Yang ini, yang dapat 22 juta ini pernah bilang ke saya, harusnya ini materinya, harusnya ini pelatihannya harga 6 jutaan, kata dia gitu. Tapi waktu itu saya kan nggak berani gitu ya. Saya tidak berani ngasih harga tinggi-tinggi karena dikhawatirkan banyak orang yang berpikir, cari uang nih, jualan penjual ludah nih, dan sebagainya. Jadi saya waktu itu cuma 1 juta aja udah. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil gitu ya. Banyak yang berhasil dengan 1 juta rupiah saja. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan juga, sering kan orang bilang, kalau aku ikut pelatihan ini ada jaminan berhasil nggak gitu ya? Ada jaminan berhasil nggak? Nah, teman-teman sekalian, ikut pelatihan apapun itu nggak ada jaminan berhasil. Bahkan teman-teman nih misalkan kuliah di UI, IPB, ITB, UGM, atau di luar negeri sekalipun, itu nggak ada jaminan berhasil. Ya, yang membuat kita berhasil adalah kerja keras kita, ya kan, keyakinan kita, lingkungan kita, dan sebagainya. Jadi dimanapun kita belajar, itu tuh bukan penentu keberhasilannya teman-teman. Bukan itu yang menentukan apakah kita di masa depan akan berhasil atau tidak. Tapi yang berani saya bilang adalah, kalau teman-teman misalkan ya, misal ikut pelatihan saya, lalu pelatihan ilmu yang ada di pelatihan itu diterapkan, ya kemungkinan akan tidak jauh beda seperti mereka-mereka gitu. Punya penghasilan ini 100 jutaan gitu ya. Kemudian bisa 22 juta dan seterusnya. Nah, teman-teman, seperti itu, teman. Nah, yang 100 juta ini itu dia ngiklan pakai cara yang kami ajarkan, kemudian punya trik tersendiri sehingga dia bisa dapat segini. Nantilah mudah-mudahan bisa kita bahas di video yang lain ya, teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman yang ingin saya sampaikan, dan saya cukup bersyukur gitu ya, bersyukur, senang gitu ya. Ini mungkin sebuah kebahagiaan bahwa ketika kita sudah berbagi kepada orang lain, lalu apa yang kita bagikan itu ternyata bermanfaat dan bisa memberikan sedikit kebaikan untuk dia, itu ada rasa bahagia gitu. Kemarin ketika dikirimin ini, Masya Allah gitu ya, Alhamdulillah gitu, bisa dapat segini gitu. Dan dia berterima kasih, makasih ilmunya gitu ya. Lalu kemudian ketika ada teman yang satu lagi juga mengirim screenshot ini gitu ya, saya juga, wow, keren gitu ya. Dan ada rasa kebahagiaan, kemudian ya kita berharap gitu. Saya pribadi berharap mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat dia, buat beliau-beliau, juga menjadi kebaikan buat saya, buat keluarga saya, buat usaha saya, dan sebagainya gitu. Jadi ada sesuatu yang memang lebih dari sekedar uang gitu ya. Tapi juga saya tidak menampik gitu bahwa pelatihan saya memang berbayar gitu loh. Pelatihan saya memang berbayar, bukan pelatihan gratisan. Kalau memang teman-teman ada uangnya boleh ikut. Kalau tidak ada uangnya ya teman-teman bisa belajar di channel ini, atau belajar di channel-channel yang lain ya, atau belajar dari tutorial-tutorial dari luar negeri gitu ya, yang berbahasa Inggris biasanya juga cukup bagus gitu. Dan kalau memang teman-teman mencari tutorial FB Ads atau bisnis online menggunakan Facebook Ads, itu carilah video-video yang durasinya memang cukup panjang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada misalkan ya, cara pasang iklan di Facebook lalu durasinya cuma 2 menit gitu ya, atau 3 menit, itu kok kayaknya gimana gitu. Ya, karena kan saya sudah menjalankan Facebook Ads itu sejak 2016. Dan saya tahu gitu, membuat iklan itu nggak bisa semenit 2 menit gitu. Kalau judulnya adalah cara pasang iklan di Facebook, lalu videonya cuma 1 menit atau 2 menit, kok kayaknya aneh gitu loh. Carilah video-video yang memang durasinya cukup panjang sehingga bisa dipelajari dan diperhatikan secara lebih detail. Itu mungkin teman-teman yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, dan memang kalau bermanfaat dibagikan kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.